Apa itu nilai pelanggan atau customer value? Nilai pelanggan atau customer value adalah tolak ukur pelanggan yang memberikan penilaian terhadap bisnis, baik dari sisi pelayanan, kualitas produk atau jasa, ataupun kemudahan mereka untuk mendapatkan produk tersebut. Yang kedua, kenapa nilai pelanggan itu penting? Nilai pelanggan atau customer value sangat penting bagi bisnis karena merupakan kunci untuk menjaga hubungan jangka panjang dengan pelanggan untuk mendapatkan pembelian yang berulang atau customer retention. Apa manfaat nilai pelanggan bagi bisnis? Adapun manfaat nilai pelanggan bagi bisnis yaitu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu mampu meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mengetahui kebutuhan dan preferensi pelanggan. Perusahaan dapat memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan tersebut sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan, yaitu mampu meningkatkan pelanggan setia dan loyalitas. Pelanggan yang puas akan lebih loyal terhadap perusahaan dan cenderung membeli kembali produk dan atau layanan dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, menghasilkan pendapatan bisnis, yaitu bisa menjual produk atau jasa lebih banyak sehingga pendapatan bisnis pun meningkat. Pelanggan yang loyal cenderung akan meningkatkan pembelian mereka dari perusahaan sehingga meningkatkan pendapatan perusahaan. Yang keempat, menciptakan reputasi yang baik, yaitu pandangan pelanggan terhadap bisnis semakin baik. Pelanggan yang puas akan cenderung merekomendasikan perusahaan ke orang lain sehingga meningkatkan reputasi perusahaan di masyarakat. Yang kelima, membantu mengembangkan strategi marketing, yaitu bisnis mampu mengetahui strategi marketing yang tepat dalam mempromosikan produk atau jasanya. Dengan menganalisis data pelanggan, bisnis dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih efektif, menargetkan pelanggan yang tepat, dan meningkatkan penjualan. Yang keenam, membantu memperbaiki kualitas layanan, yaitu mampu mengetahui seberapa puas pelanggan terhadap produk dan layanan bisnis. Dengan mengelola umpan balik feedback pelanggan, bisnis dapat mengidentifikasi masalah dan memperbaiki layanan sehingga dapat mengevaluasi dan meningkatkan mutu layanannya agar sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Yang ketujuh, menghindari kehilangan pelanggan, yaitu mampu mengurangi risiko kehilangan pelanggan dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan. Anda dapat menghindari kehilangan pelanggan ke kompetitor. Apa saja dimensi nilai pelanggan? Berikut macam-macam dimensi nilai pelanggan. Yang pertama, nilai produk. Dimensi nilai ini mengukur seberapa baik kualitas, keamanan, dan kegunaan produk yang diberikan bisnis kepada pelanggan. Yang kedua, nilai pelayanan. Dimensi yang mengukur seberapa baik pelayanan yang diberikan bisnis kepada pelanggan, termasuk kecepatan, ketepatan, dan kesopanan. Yang ketiga, nilai citra. Dimensi yang mengukur seberapa baik citra bisnis di mata pelanggan, termasuk desain produk, identitas perusahaan, dan kesan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Yang keempat, biaya waktu. Dimensi yang mengukur seberapa efisien waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk menggunakan produk atau layanan yang diberikan perusahaan. Yang kelima, nilai emosional. Dimensi yang mengukur seberapa baik pengalaman emosional yang diberikan perusahaan kepada pelanggan, termasuk kenyamanan, kepuasan, dan rasanya aman. Yang keenam, nilai sosial. Dimensi yang mengukur seberapa baik hubungan yang dibangun bisnis dengan pelanggan, termasuk komunikasi, pengakuan, dan interaksi. 7. Nilai ekonomi. Dimensi yang mengukur seberapa baik nilai uang atau biaya yang diberikan bisnis kepada pelanggan, termasuk harga, diskon, dan program loyalitas. 8. Nilai fungsional. Dimensi yang mengukur seberapa baik kemampuan produk atau layanan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan membantu mereka menyelesaikan masalah mereka. Apa saja faktor yang mempengaruhi nilai pelanggan? Yang pertama, ada kualitas produk atau layanan. Kualitas produk atau layanan yang diberikan perusahaan dapat mempengaruhi nilai pelanggan terhadap bisnis. Produk atau layanan yang berkualitas tinggi akan meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Yang kedua, ada pelayanan pelanggan. Pelayanan yang ramah dan berkualitas dapat mempengaruhi nilai pelanggan terhadap bisnis. Pelanggan yang merasa dihargai dan dilayani dengan baik akan lebih cenderung untuk terus menggunakan layanan perusahaan. Yang ketiga, citra perusahaan. Citra perusahaan yang positif dapat mempengaruhi nilai pelanggan terhadap bisnis. Pelanggan yang memiliki citra positif terhadap perusahaan akan lebih cenderung untuk membeli produk atau layanan perusahaan. Yang keempat, ada harga. Harga yang kompetitif dapat mempengaruhi nilai pelanggan terhadap bisnis. Pelanggan yang merasa mendapatkan nilai yang baik untuk harga yang dibayarkan akan lebih cenderung untuk membeli produk atau layanan perusahaan. Yang kelima, penawaran khusus dan program loyalitas. Penawaran khusus dan program loyalitas dapat mempengaruhi nilai pelanggan karena pelanggan akan merasa dihargai dan mendapatkan manfaat
kemudian akan lebih cenderung untuk menggunakan layanan perusahaan. Bagaimana cara mengukur nilai pelanggan? Berikut ini adalah cara untuk mengukur nilai pelanggan atau customer value, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan pada pelanggan. Salah satu cara untuk memastikan nilai pelanggan yaitu dengan menanyakan langsung kepada mereka. Banyak perusahaan memilih untuk mengumpulkan umpan balik pelanggan dengan mengirimkan survei, baik melalui telepon, email, maupun aplikasi. Langkah awal yang perlu dilakukan untuk menanyakan pertanyaan langsung kepada pelanggan yaitu dengan menyusun beberapa pertanyaan yang relevan berisi tanggap terhadap pelayanan dan kualitas produk jasa atau bisnis. Yang kedua, menentukan manfaat pelanggan dan biaya pelanggan. Tidak hanya menyediakan pertanyaan pelanggan saja, diperlukan informasi angka penilaian bisnis. Caranya, dengan meminta pembeli untuk menilai seberapa puas mereka dengan pembelian mereka berdasarkan skala dari 1 hingga 5. Kemudian, mengevaluasi nilai yang didapatkan. Apakah nilai pelanggan yang diberikan lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai rata-rata yang ditentukan? Yang ketiga, analisis perbandingan manfaat dan harga yang didapat. Dengan melihat apakah manfaat yang didapat pelanggan, pelayanan, kualitas, dan reputasi produk atau jasa bisnis lebih besar daripada biayanya. Hal ini akan membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Namun, informasi yang didapatkan akan sangat berharga, karena salah satu rumus yang bisa digunakan dalam mengukur penilaian pelanggan yaitu nilai pelanggan sama dengan manfaat dikurangi harga. Jika manfaat pelanggan yang didapatkan semakin besar, maka semakin besar pula nilai pelanggan bisnisnya. Bagaimana sih cara meningkatkan nilai pelanggan? Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai pelanggan bisnis. Caranya adalah, yang pertama, memahami pelanggan. Memahami kebutuhan pelanggan sebelum menawarkan produk atau jasa bisnis. Dengan begitu, dapat menjadi solusi dari kebutuhan mereka, sehingga pebisnis bisa melakukan pemasaran dan promo dengan tepat sasaran. Yang kedua, menemukan peluang. Menemukan kebutuhan atau keinginan yang ada di pasar yang tidak terpenuhi dan bahwa perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang ketiga, selalu berinovasi. Mencoba untuk menyelesaikan kebutuhan dan masalah pelanggan dengan cara yang benar-benar baru dan berbeda. Inovasi harus diberikan tidak hanya pada produk atau layanan bisnis, namun juga mengenai penggunaan dan interaksi antara pelanggan dan produk. Yang keempat itu ada unik. Produk atau jasa bisnis penting memiliki keunikan, diperlukan untuk mengetahui apa yang dilakukan kompetitor dan bagaimana bersaing dengan produk lain di pasar. Menerjemahkan sehingga pelanggan merasakannya dalam hal nilai yang lebih tinggi. Ada 2 poin utama yang menjadi bagian penting dari menciptakan sebuah customer value atau nilai pelanggan. Yang pertama, membangun nilai berarti berbicara tentang persepsi dan tujuan utamanya adalah untuk menarik pelanggan baru. Yang kedua, menghasilkan kepuasan berarti berbicara tentang harapan dan tujuan utamanya adalah mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Contoh customer value misalnya seperti yang banyak dirasakan para pengguna produk Apple, salah satunya iPhone. Pengguna iPhone tidak hanya dapat merasakan manfaat dari iPhone sebagai ponsel, mereka juga akan mendapat manfaat dari sisi emosional, misalnya perasaan bangga, hingga menunjukkan status ekonomi dan lain sebagainya. Apa sih itu strategi pemasaran? Strategi pemasaran adalah cara yang dilakukan oleh seorang pengusaha untuk memuaskan konsumen dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berikut adalah beberapa definisi strategi pemasaran dari para ahli. Yang pertama, Philip Kotler, strategi pemasaran adalah cara pengaturan pemasaran untuk mencapai keuntungan yang terus meningkat dalam penjualan. Yang kedua, Kurs, strategi pemasaran adalah program yang menyeluruh dari sebuah usaha atau perusahaan dalam menentukan target pemasaran untuk memuaskan konsumen. Hal ini dilakukan dengan mengkombinasikan semua elemen produk, promosi, marketing mix, distribusi, dan harga. Jadi, jika disimpulkan strategi pemasaran diartikan sebagai upaya memasarkan suatu produk dengan menggunakan pola rencana tertentu untuk mendapat jumlah penjualan yang lebih tinggi. Elemen strategi pemasaran dikutip dari buku ajaran manajemen pemasaran bauran pemasaran karya Tengku Fikri Musafir SEMM. Berikut adalah elemen strategi pemasaran. Yang pertama, produk. Produk adalah barang yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk ini bisa berwujud dalam bentuk jasa atau barang. Jadi selama fase pengembangan produk, pemasar harus melakukan penelitian ekstensif mengenai siklus hidup produk yang mereka ciptakan. Yang kedua, price atau harga.
Harga produk adalah jumlah dibayar pelanggan untuk dapat menikmatinya. Harga merupakan komponen yang sangat penting dalam elemen strategi pemasaran. Karena dari rencana pemasaran ini, kita bisa menentukan keuntungan dan kelangsungan nasib perusahaan. Ada 3 strategi penetapan harga utama, yaitu yang pertama, harga penetrasi pasar. Yang kedua, pasar menggelapkan harga. Yang ketiga, harga netral. Dan yang ketiga itu ada place atau tempat. Button atau distribusi adalah bagian yang sangat penting karena perusahaan harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses oleh pembeli potensial maupun targetnya. Yang keempat, promotion atau promosi. Promosi adalah elemen atau komponen pemasaran yang bisa meningkatkan brand recognition dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti yang pertama periklanan promosi, yang kedua penjualan, yang ketiga hubungan masyarakat, yang keempat publisitas, yang kelima penjualan langsung, yang keenam event sponsorship. Nomor 5, people atau orang. Orang yang dimaksud adalah sebagai bagian dari orang yang berhubungan langsung dengan bisnis. Hal itu penting bagi perusahaan untuk mempekerjakan dan melatih orang yang tepat untuk memberikan layanan terbaik pada konsumen. Nomor 6, proses. Sistem ini akan mempengaruhi pelaksanaan layanan, jadi perusahaan harus memastikan bahwa mereka memiliki proses yang disesuaikan. Hal ini untuk meminimalkan biaya pengeluaran. Nomor 7, physical evidence atau bukti fisik. Bukti fisik akan berkaitan dengan bagaimana bisnis dan produk itu dirasakan dalam pasar. Ini merupakan bentuk branding. Contoh strategi pemasaran untuk bisnis. Cara pemasaran bisa dilakukan dengan beberapa metode, seperti penggunaan media sosial, penggunaan affiliate marketing, dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, dan pengoptimalan posisi pada mesin pencari seperti Google atau Bing. Di era teknologi seperti ini, promosi melalui sosial media bisa dilakukan secara langsung dengan membuat iklan dari akun perusahaan. Iklan bisa ditampilkan pada platform sosial media ternama seperti Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Twitter. Apa itu manajemen hubungan pelanggan? Manajemen hubungan pelanggan atau CRM atau Customer Relationship Management adalah kegiatan pengelolaan hubungan antar pelanggan dan perusahaan yang bertujuan untuk memelihara dan membangun hubungan baik dengan pelanggan agar kegiatan bisnis yang terjadi dengan pelanggan dapat terus berjalan berkelanjutan. Sistem manajemen hubungan pelanggan merupakan sebuah sistem informasi yang terintegrasi yang digunakan untuk merencanakan, menjadwalkan, dan mengontrol atau mengendalikan aktivitas-aktivitas pra-penjualan dan pasca penjualan yang terjadi dalam perusahaan. Dengan penggunaan sistem manajemen hubungan pelanggan dan perusahaan akan membantu untuk mempermudah manajemen dalam memantau aktivitas penjualan mulai dari leads masuk sampai dengan terjadinya deal. Apa tujuan dari manajemen hubungan pelanggan? Tujuan dari adanya manajemen hubungan pelanggan adalah untuk memperoleh hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan cara mengetahui sebanyak mungkin informasi tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan agar perusahaan dapat memperbaiki sistem operasional dan meningkatkan pelayanan mereka. Dengan ujian tersebut, perusahaan dapat merencanakan strategi marketing yang lebih baik di masa depan berdasarkan data dan informasi yang mereka kumpulkan dengan sistem manajemen hubungan pelanggan. Karena kunci sukses dari sebuah bisnis adalah tentang seberapa jauh kita memahami pelanggan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk itulah tujuan dari manajemen hubungan pelanggan digunakan agar mempermudah perusahaan dalam memahami pelanggan, memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, dan meningkatkan omset perusahaan. Bagaimana proses manajemen hubungan pelanggan? Proses manajemen hubungan pelanggan ada 3 tahapan dalam menjalankan manajemen hubungan pelanggan. Yang pertama, memperoleh pelanggan baru. Tahapan pertama dari manajemen hubungan pelanggan ini mendapatkan pelanggan baru. Tujuan utama dari sebuah bisnis adalah untuk mendapatkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu, harus memberikan layanan terbaik serta memberikan solusi untuk memenuhi kebutuhan mereka agar mereka dapat segera membeli produk yang kita jual. Yang kedua, menambah nilai dari pelanggan. Tahapan yang kedua ini, nilai dari pelanggan atau biasa disebut customer lifetime value adalah nilai keseluruhan pendapatan yang didapatkan dari pelanggan. Dapat dilakukan dengan strategi upselling atau cross-selling. Upselling adalah kegiatan mendorong konsumen untuk membeli produk yang lebih besar, lebih unggul, atau lebih banyak daripada produk awal yang pelanggan pilih. Sedangkan cross-selling adalah kegiatan mendorong pelanggan untuk membeli produk berbeda yang masih berhubungan dengan produk awal yang pelanggan pilih.
Yang ketiga, mempertahankan pelanggan. Tahapan terakhir dari manajemen hubungan pelanggan adalah dengan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dengan cara tetap terus memberikan pelayanan terbaik kepada mereka, tetap menjalin hubungan baik, dan mendengarkan saran atau masukan dari pelanggan. Apa tugas manajemen hubungan pelanggan dalam bisnis? Nah, tugas utama dari manajemen hubungan pelanggan adalah membantu bisnis atau perusahaan agar mendapatkan informasi secara menyeluruh tentang perilaku pelanggan. Apa manfaat manajemen hubungan pelanggan bagi bisnis? Yang pertama, ada menghemat biaya. Manajemen hubungan pelanggan mampu menghemat biaya operasional perusahaan. Yang pertama, menghemat biaya. Manajemen hubungan pelanggan mampu menghemat biaya operasional perusahaan. Data pelanggan yang tersusun rapi dalam database di dashboard yang dikategorikan berdasarkan kebutuhan mereka akan memudahkan untuk melakukan kegiatan pemasaran ulang kepada pelanggan yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan loyalitas pelanggan. Dengan semakin cepatnya layanan, semakin banyak pesan pelanggan yang dibalas. Akan semakin banyak pula pelanggan yang puas yang akan menghasilkan pelanggan yang loyal terhadap perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan menggunakan manajemen hubungan pelanggan, akan meningkatkan produktivitas perusahaan. Semua aktivitas pekerjaan karyawan, mulai dari tim sales, marketing, dan sebagainya akan tersimpan rapi dalam database sistem, sehingga pemilik perusahaan dapat memonitor kinerja mereka untuk produktivitas perusahaan yang lebih baik. Yang keempat, meningkatkan time to market. Memiliki data tren penjualan dengan produk tertentu di perusahaan berdasarkan database penjualan yang membentuk suatu pola tren penjualan. Dengan begitu, bisa meningkatkan inovasi perusahaan dalam mengembangkan produk untuk meraih penjualan yang lebih tinggi. Yang kelima, meningkatkan penjualan. Dengan pelayanan pelanggan semakin baik, kepuasan dan loyalitas pelanggan yang meningkat, kegiatan pemasaran ulang atau remarketing yang mudah dengan database yang tersusun rapi berdasarkan kebutuhan masing-masing pelanggan tentu akan meningkatkan konversi penjualan bisnis. Penggunanya yang mudah dan praktis dapat membuat kinerja staf perusahaan jauh lebih efektif. Apa manfaat manajemen hubungan pelanggan bagi pelanggan? Sebagai sistem yang banyak digunakan oleh berbagai perusahaan dari berbagai sektor, sistem manajemen hubungan pelanggan memiliki berbagai manfaat, tak hanya bagi bisnis, melainkan juga bagi pelanggan. Berikut beberapa manfaat manajemen hubungan pelanggan bagi pelanggan. Yang pertama, mendapatkan pelayanan yang cepat dan responsif. Manfaat manajemen hubungan pelanggan pertama yang dapat dirasakan oleh pelanggan yaitu mendapatkan pelayanan yang cepat dan responsif. Sehingga, sebagai pelanggan akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan. Tak hanya itu, pelanggan pun dapat mengetahui solusi dari kendala yang dihadapi dengan cepat. Sehingga pelanggan tidak perlu menunggu dalam waktu lama. Misalnya, customer membeli sebuah produk namun belum sampai ke rumah, lalu menelpon ke nomor bisnis tempat menjual produk tersebut. Sistem manajemen hubungan pelanggan yang mendata tiap aktivitas bisnis dapat mendeteksi sampai mana penanganan produk yang dipesan, sehingga akan langsung mendapatkan jawaban mengenai keberadaan produk yang telah dipesan. Yang kedua, solusi atau kebutuhan dapat terselesaikan dengan cepat. Dengan manajemen hubungan pelanggan, membuat pelanggan bisa mendapatkan penawaran barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Sebagai pelanggan, akan merasa terbantu dan senang melihat produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan. Sehingga, kebutuhan pelanggan lebih cepat terpenuhi tanpa perlu repot-repot mencari dalam waktu yang lama. Yang ketiga, memudahkan dalam menghubungi bisnis dari berbagai channel. Manfaat selanjutnya yaitu memudahkan dalam menghubungi bisnis dari berbagai channel. Perlu diketahui bahwa tidak semua pelanggan memiliki seluruh akun di media sosial. Sebagai pelanggan, tentunya akan lebih nyaman berkomunikasi di platform yang sudah familiar. Oleh sebab itu, adanya manajemen hubungan pelanggan yang mampu mengintegrasi seluruh saluran komunikasi dalam satu platform akan memudahkan pelanggan mendapat jawaban sama cepatnya dengan channel lainnya. Yang keempat, dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bisnis. Sebagai pelanggan, dapat memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada bisnis, apalagi ditambah adanya centang hijau pada akun WhatsApp. Maka, bertambah pula kepercayaan pelanggan terkait sebuah bisnis. Tak hanya itu, pelanggan bisa mendapatkan pesan promosi yang dipersonalisasi.